Hai kawan pajak. Selamat siang, selamat datang di podcast KPP Pratama Jakarta Senin di segmen Ngopi Yuk Ngobrolin Pajak Indonesia Yuk. Nah kawan pajak, di siang hari ini kita akan membahas tentang NPPN. Apa itu NPPN? Mungkin teman-teman kawan pajak ada yang sudah mendengar atau mungkin belum pernah dengar terkait NPPN. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait tersebut. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya. Perkenalkan terlebih dahulu ya, Irfan. Silakan perkenalkan diri. Iya, sebelumnya Kak Inka juga perkenalan. Oh iya juga Silakan. ya, Kan benar ya. sebelumnya. Iya, perkenalkan kawan pajak, nama saya Prinka Pusparegani. Saya penyuluh pajak tim muda di KPP Pratama Jakarta Senin dan ditemani oleh Saya Irfan Sujasantoso, penyuluh pajak pertama KPP Jakarta Senin. Iya. Nah, teman-teman kawan pajak, tadi kita membahas terkait NPPN ya. Betul. Kali ini Ya. terkait NPPN. Kepanjangannya apa Mas Irfan? Kepanjangannya aja ya. Kalau Kepanjangannya dulu. Kepanjangan dulu. Iya. Baik. Kalau kepanjangannya NPPN adalah norma penghitungan penghasilan neto. Oke, jadi sesuai pasal 28 ayat 2 Undang-Undang KUP, NPPN atau norma penghitungan penghasilan neto ini adalah tata cara penghitungan penghasilan neto bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Gitu ya Pak Syarkan ya? Betul. Kak. Oke. Nah, sesuai pasal 14 ayat 1 Undang-Undang PPH, NPPN ini juga dijelaskan merupakan tata cara untuk menentukan berapa sih penghasilan neto yang akan menjadi dasar awal penghitungan PPh terutang atau DPP terutangnya ya, bagi Iya. wajib pajak yang tadi disebutkan di depan Iya. untuk wajib pajak yang mempunyai kegiatan usaha. Iya. Oke. Kemudian siapa saja sih Kak yang boleh menggunakan NPPN ini? Nah, sesuai dengan pasal 14 ayat 2 Undang-Undang PPH disebutkan bahwa yang bisa menggunakan NPPN adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki kriteria yaitu melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan peredaran bruto dalam 1 tahun kurang dari 4,8 miliar. Jadi di bawah 4,8. Di bawah tidak 4,8. sampai 4,8 dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Oke. Kemudian sesuai dengan pasal 14 ayat 7 disebutkan juga bahwa besaran peredaran bruto tersebut dapat diubah sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan dengan tentunya mempertimbangkan perkembangan ekonomi, kemudian kemampuan masyarakat atau wajib pajak. Oke, jadi besaran peredaran brutonya itu tidak stuck, Tidak tetap selalu gitu ya, Pak? tetap 4,8 miliar. Oke, tergantung dari perkembangan ekonomi. Iya, dan ditentukan juga dengan PMK. PMK, betul. Jadi ada peraturan Menteri Keuangannya nanti akan diterbitkan jika memang peredaran brutonya itu Perlu diubah. perlu diubah. Oke, nah untuk wajib pajak yang eligible NPPN tadi, ada nggak sih kewajibannya? Nah, kewajibannya itu kalau sesuai pasal 14 ayat 2 di Undang-Undang PPH serta di pasal 2 ayat 3 dan pasal 3 ayat 1 per 17 tahun 2015, untuk wajib pajak yang menggunakan NPPN itu punya kewajiban. Yang pertama adalah memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama. 3 dari bulan tahun- pertama dari tahun pajak. berarti bulan Maret ya Kak ya? Maksimal ya? Maksimal ya? Maksimal. Maksimal bulan Maret. Oke, dari tahun pajak. Berarti kalau misalkan untuk tahun pajak 2025 disampaikan NPPN-nya di Januari sampai Maret 2025. Oke, berarti sebelum wajib pajak melakukan pelaporan SPT tahunan, benar ya? Pelaporan SPT tahunan tahun Tahun. sebelumnya. 2024. Iya. Oke, nah jadi untuk wajib pajak kawan-kawan yang nanti mau menggunakan NPPN, ya, gitu ya, Ya. harus menyampaikan NPPN tahun depan maksimal ketika melakukan pelaporan SPT SPT tahunan, tahunan, ya, ya. benar seperti itu. Nah, kemudian selain memberitahukan kepada DJP untuk penggunaan NPPN tersebut, wajib pajak juga wajib menyelenggarakan pencatatan penghasilan. Jadi wajib membuat pencatatan atas penghasilan yang diterima. Betul ya, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Penyampaian NPPN-nya itu di mana saja, Mas? Penyampaian pemberitahuan NPPN itu ada beberapa saluran.
Jadi yang pertama adalah langsung mengajukan ke KPP terdaftar. KPP terdaftar ya? Iya, kemudian yang kedua mengajukan via pos. Jadi mengirimkan pemberitahuan NPPN melalui pos atau jasa ekspedisi lainnya ke alamat KPP terdaftar. Tetap ke KPP terdaftar ya? Betul. Kemudian yang ketiga adalah via DJP online. Nanti ini mungkin kami akan jelaskan di akhir segmen ya Kak ya. Oke. Singkat saja nanti kami jelaskan. Yang keempat adalah via kring pajak 1.500.200. Oke, tadi jadi ada 4 saluran teman-teman wajib pajak yang ingin menyampaikan NPPN ya. Tadi ada langsung via KPP, ada via pos, ada via DJP online, dan juga bisa di kring pajak ya, 1.500.200. Untuk yang langsung datang ke KPP dan via pos ada formulirnya ya Mas Irfan Ada, ya? ada formulirnya, teman-teman bisa datang ke KPP terdekat atau mungkin bisa diunduh di pajak.go.id. Itu ada formulirnya NPPN ya. Oke. Nah, konsekuensi dari kealpaan wajib pajak jika tidak melakukan kewajiban NPPN ini gimana? Jadi tadi kan sudah disebutkan kewajibannya ya, misalkan wajib pajak harus menyampaikan pemberitahuan, kemudian yang kedua adalah menyelenggarakan pencatatan penghasilan. Nah, bagaimana jika wajib pajak OP usahawan atau pekerjaan bebas yang tidak menjalankan kewajibannya tersebut? Di sini dijelaskan di Undang-Undang PPH juga dan Perdirjen nomor 17 tahun 2015 bahwa jika yang pertama wajib pajak tidak memberitahukan penggunaan MPPN, maka dianggap akan menyelenggarakan pembukuan. Oke, jadi kalau tidak submit NPPN dianggap tidak menjalankan yang pencatatan ya, iya, melainkan pembukuan. Jadi kalau mungkin dijelaskan sedikit di KUP atau di PPH itu kan ada istilah pencatatan dan pembukuan Kak. Jadi wajib pajak OP atau usahawan yang menyelenggarakan pencatatan itu harus menyampaikan pemberitahuan NPPN. Jika tidak, maka mereka harus membuat pembukuan. Membuat pembukuan ya, seperti laporan keuangan perusahaan. Dan itu dilampirkan di SPT tahunan. Iya, dilampirkan di SPT tahunan. Oke, kemudian yang kedua? Yang kedua adalah apabila dilakukan pemeriksaan dan ternyata wajib pajak orang pribadi tersebut tidak sepenuhnya melakukan pencatatan, atau misalkan saat diperiksa wajib pajak tidak menunjukkan bukti pencatatan mereka, penghasilan netonya nantinya akan dihitung menggunakan NPPN oleh petugas pemeriksa. Jadi bukan brutonya lagi tapi netonya ya? Iya, langsung dihitung netonya berapa menggunakan NPPN. Untuk tarifnya nanti di bagian selanjutnya. Oke, ya siap. Nah, untuk besaran tarif presentasi NPPN ini ya dijelaskan di Per 17 tahun 2015 ya Mas Irfan ya. Di pasal 4 ada kelompok-kelompok tarif, pengelompokan tarif ya. Yang pertama menurut wilayah. Ya. Betul ya? Ada 3 pengelompokan. Yang pertama ada 10 ibu kota provinsi. Apa aja itu Kak? Ya, ada Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak. Nah, ini 10 ibu kota provinsi. Nah, kemudian yang kedua ada ibu kota provinsi lainnya. Gitu. Jadi yang pertama itu ibu kota provinsi besar ya. Kemudian ada ibu kota provinsi lainnya, dan yang ketiga itu daerah lainnya. Jadi untuk kota-kota yang mungkin tidak ada di ibu kota provinsi yang disebutkan di poin A berarti masuk ke poin B. Iya. Kalau tidak masuk juga ke poin B berarti masuk ke poin Masuk C. ke poin Nanti C. di tabel Per 17 itu di lampiran ada tarifnya ya. Betul, ada tarifnya. Oke, berarti ada tiga kolom ya. Iya. Nah, nanti ada tarif-tarifnya bisa dilihat sesuai dengan wilayah di mana teman-teman kawan pajak itu terdaftar. Kemudian selain menurut wilayah pengelompokannya di pasal 4 ini ada juga perbedaan presentase berdasarkan kepatuhan pelaksanaan kewajiban ya. Oke, yang pertama saya jelaskan untuk WPOP usahawan atau pekerjaan bebas yang disetujui penggunaan NPPN-nya, yang disetujui penggunaan NPPN-nya, maka penghitungan penghasilan netonya dengan menggunakan NPPN pada lampiran 1. Jadi kalau disetujui NPPN itu dianggap
untuk wajib pajak yang sudah submit NPPN dianggap sudah disetujui ya. Betul. Oke, dan itu nanti mereka bisa lihat di lampiran 1 per Lampiran 17 1 per 17 tahun tahun 2015. Nah, tapi kalau untuk golongan wajib pajak yang disebutkan tadi oleh Mas Irfan yang kedua yang ternyata tidak sepenuhnya melakukan penyelenggaraan pembukuan atau pada proses pemeriksaan ya tidak bersedia memperlihatkan pencatatannya, maka nanti dikenakan NPPN yang berada di lampiran 2. Lampiran 2 per 17. Oke. Nah, kemudian cara perhitungan penghasilan neto dengan metode NPPN ini seperti apa, Mas? Nah, untuk menghitung penghasilan neto dengan metode NPPN ini, jadi sesuai pasal 6 ayat 1 Perdirjen nomor 17 tahun 2015 disebutkan bahwa penghasilan neto dihitung dari peredaran bruto atau omset wajib pajak 1 tahun dikali dengan angka persentase NPPN yang tercantum dalam lampiran 17 2015 dan itu menghasilkan penghasilan neto yang dilaporkan wajib pajak dalam SPT tahunan. Oke, jadi bruto atau omset dikali tarif. Oke. Jadi mungkin bedanya dengan wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan. Kalau pembukuan kan ada omset dikurangi biaya, kemudian misalkan ada penyesuaian fiskal, nanti setelah dikurangi penyesuaian fiskal itu nanti menghasilkan penghasilan neto fiskal. Nah, untuk NPPN ini lebih simpel. Tinggal omset saja dikalikan dengan tarif NPPN. Oke, jadi merupakan salah satu simplifikasi penghitungan pajak juga ya, Mas Irfan ya. Jadi menggunakan NPPN. Tapi ya tidak semua wajib pajak yang dapat menggunakan NPPN, yaitu tadi yang menyampaikan pemberitahuan. Oke. Nah, Mas Irfan, kalau wajib pajak itu punya lebih dari satu usaha atau melakukan lebih dari satu pekerjaan bebas itu bagaimana? Apakah beda cara perhitungannya? Penghitungannya hampir sama. Jadi masing-masing jenis usaha atau masing-masing lokasi usaha ditentukan dulu omsetnya berapa. Dalam dihitung dulu ya, dicatat ya. Tiap-tiap usaha dihitung dulu, kemudian dikalikan dengan tarif NPPN tadi dari masing-masing lokasi. Misalkan ada BPA, dia kerja selain dokter, dia juga buka toko. Kan ada 2 usaha tuh, pekerjaan bebas dokter, kemudian dia ada dagang. Nah, itu kan 2 tarif NPPN yang berbeda kan. Jadi atas penghasilan atau omset dari dokter dia kumpulkan, dikalikan dengan tarif NPPN dokter, kemudian usaha yang kedua dia dagang, dikalikan dengan tarif NPPN usaha dagang, kan sudah ketemu penghasilan itu masing-masing. Kemudian itu nanti dijumlahkan. Itu menjadi penghasilan neto wajib pajak tersebut. Betul, penghasilan itu yang dilaporkan di SPT tahunan. Oke, berarti nanti di dalam SPT tahunan dilampirkan penghitungan masing-masingnya ya. Betul. Masing-masing itu. Jadi untuk wajib pajak yang punya usaha banyak nih, mungkin tersebar di beberapa kota, jangan lupa memperhatikan lokasi wilayah kotanya. Iya. Ada di lampiran berapa, tarifnya berapa, itu omsetnya itu dicatatnya Januari sampai Desember ya. Januari sampai Desember dijumlah jadi penghasilan itu wajib pajak. Oke. Kemudian cara menghitung PPh terutangnya bagaimana? Kalau PPh terutang berarti nanti kita ada istilah namanya PTKP ya. Penghasilan tidak kena pajak. Jadi untuk menghitung PPh terutang, penghasilan itu yang tadi sudah dihitung oleh wajib pajak dikurangi dengan PTKP. Itu nanti hasilnya penghasilan kena pajak. Ya, kemudian dikalikan dengan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Dan itu nanti hasilnya adalah PPh terutang. Jadi kawan pajak juga harus memperhatikan PTKP-nya ya. Ya, selain PTKP juga tarifnya, Kak. Iya, karena ada lapisan-lapisan tarif ya. Mungkin untuk wajib pajak yang pasti sudah tahu ya, pasti sudah tahu bahwa tarif PPh pasal 21 kita itu terdiri dari beberapa lapisan. Ya, jadi tidak semuanya dikenakan satu tarif ya. Jadi kalau misalkan wajib pajak yang punya penghasilan mungkin melebihi dari satu lapisan, berarti bisa mendapatkan lebih dari satu
lapisan tarif iya ya. lapisan yang kedua. Iya, oke. Dan PTKP juga ya tadi Iya. ya. Untuk refresh sedikit tentang PTKP nih sesuai pasal 7 Undang-Undang PPH. Ada jenis-jenis PTKP ya Mas Irfan ya. Iya. Ada TK atau tidak kawin, Tidak kawin, ada K atau kawin, Kawin. dan ada KI. KI penghasilan digabung. Ya, penghasilan yang digabung. Nah, jadi refresh aja nih ya. Saya yakin kayaknya teman-teman wajib pajak juga tahu, atau mungkin boleh dicontek sedikit, dilihat, dibuka bukti potong dari perusahaannya. Dan nanti dilihat itu di pojok kanan atas, di situ ditulis PTKP-nya ya. Iya. Nah, ini PTKP menentukan nanti besaran PPH teman-teman wajib pajak ya. Untuk TK 0 itu definisinya adalah tidak kawin dan tidak ada tanggungan. Iya. Jadi untuk yang single-single dan juga untuk istri ya, betul Iya, ya. betul. Oke, jadi untuk wajib pajak istri itu tanggungannya sudah masuk ke NPWP suami. Iya. Jadi dia untuk atas NPWP istri itu sendiri hanya menanggung dirinya sendiri. Dirinya Jadi sendiri. TK 0 ya. Jadi status PTKP istri TK TK 0. 0. Oke, dan juga untuk yang teman-teman masih single di luar sana yang belum nikah. Kemudian ada TK 1, TK 2, TK 3 itu tidak kawin yang memiliki tanggungan 1, 2, 3 ya. Kemudian untuk status wajib pajak menikah atau kawin itu tertulisnya K0, K1, K2, K3, maksimal 3 ya. Maksimal 3 K. Kalau punya anak, oke, kalau punya anak 5 berarti yang diikutkan ke dalam PTKP hanya 3 ya. Iya, K3 hanya ya. tiga, K3. Oke, kawin dan 1 tanggungan. Kawin tidak ada tanggungan, 1 tanggungan, 2 tanggungan, dan 3 tanggungan ya. Kemudian ada KI yaitu yang mempunyai penghasilan digabung dengan istri. Ya, ada KI 0, KI 1, KI 2, KI 3. Nah, kemudian untuk tarif umum PPH yang tadi dijelaskan, ada berapa layer sekarang Mas Irfan? Ada 5 ya Kak ya. Betul. Ada 5 layer. Sudah bukan 4 lagi ya. Sudah bukan 4 karena ada penambahan kan ya. Penambahan Untuk layer yang paling penghasilan bawah ya. paling bawah. Paling atas, sorry, paling atas. Paling atas. Paling bawahnya kemarin ada perubahan dari 50 juta naik menjadi Ke 60 60 juta. Itu tarifnya 5%. 5%. Oke, kemudian dari 60 juta sampai 250 juta itu 15%. 15%. Oke, kemudian 250 sampai 500 juta itu tarifnya di 25%. 500 sampai 5 miliar itu 30%, dan di atas 5 miliar sisanya itu kena 35%. 35%. Jadi kalau misalkan penghasilannya sudah dihitung nih ada 70 juta gitu Mas Irfan ya. Berarti yang 60 juta pertama itu kena 5%. tarif 5%. Kemudian yang sisanya Sisanya berhentinya sampai di layer kedua berarti kena 15%. Oke, jadi diperhitungkannya berlapis ya. Iya. Jadi enggak semuanya langsung kena. Masuknya ke 15% itu enggak ya? Ya, jadi ini kan tarif progresif. Jadi kan tarif berlapis, bukan tarif yang misalkan penghasilan 70 juta langsung kena 15%. Langsung kena 50%. Jadi bertahap berlapis. Untuk bagian 60 juta kena 5%, bagian sisanya kena tarif berikutnya, tagihan berikutnya. Oke. Nah, tadi mau membahas sedikit mengenai tata cara pengajuan NPPN melalui online Iya, tadi Mas Irfan betul. yang sudah dijadikan Iya, di iya, tadi. iya. Jadi melalui DJP online ya. Melalui DJP online. Tadi kan disebutkan kalau kawan pajak dapat mengajukan NPPN, pemberitahuan NPPN, selain melalui pos, KPP kemudian dan juga Klik ya Pajak. KPP dapat mengajukan melalui DJP online. DJP online. Nah, jika kawan pajak sudah bisa login ke akun DJP online-nya, coba nanti kawan pajak masuk ke menu layanan. Menu layanan, oke. Nanti ada pemberitahuan NPPN. Pemberitahuan NPPN. Pilih jenis layanan yang dibutuhkan. Oke. Kalau tidak salah gitu. Oke. Nanti untuk pengecekan apakah kawan pajak berhak menggunakan NPPN atau tidak, itu dilakukan secara sistem. Secara Jadi sistem sudah ketika mau mengajukan ya, iya, mau mensubmit, ketika mau submit, ketika kalau misalnya wajib pajaknya itu tidak eligible untuk NPPN, dia akan ada warningnya ya, ada warning, ada pesan errornya ya. benar. Jadi kayak validasi sistem gitu, apakah berhak menggunakan atau tidak. Dan ini tergantung dari apa macam? Biasanya dari KLM. KLU, klasifikasi lapangan Lapangan usaha. usaha. Jadi untuk teman-teman yang punya klasifikasi lapangan usaha tadi ya, pekerjaan bebas, Iya.
Iya, kalau kawan pajak ada kendala bisa kontak ke KPP terdaftar ya. Terdaftar. Ke KPP terdaftar, nanti dilakukan pengecekan oleh petugas KPP. Dicek nih masalahnya di mana sih kok tidak bisa mengajukan pemberitahuan NPPN. Oke. Dan pertanyaan yang paling sering ditanyain oleh teman-teman adalah gimana kalau lupa password DJP online? Itu gimana Mas Irfan? Kalau lupa password, kawan pajak tinggal minta EVIN saja ke KPP terdaftar juga. Silakan datang ke KPP terdaftar untuk mengajukan cetak ulang EVIN. Nanti dengan EVIN itu kawan pajak bisa membuat password yang baru. Oke, tapi kalau untuk orang pribadi bisa di KPP mana saja ya? Oh iya, bisa di KPP mana Dengan saja. catatan sudah aktif Dengan EVIN-nya. catatan sudah aktif. Bisa juga mengajukan via Krik Pajak. Betul. Ya, jadi karena DJP online ini karena sudah online bisa memudahkan ya. Iya. Kayaknya bisa ngajuin NPPN tengah malam juga ya. Bisa Udah 24 jam. 24 jam non-stop, yaitu yang mau tidur tiba-tiba teringat NPPN bisa disubmit ya. Bisa, Jadi nggak bisa. harus datang ke KPP. Iya, tidak harus. Oke. Nah, kemudian mungkin ada pertanyaan dari kawan pajak bisa disampaikan di bawah di kolom komen ya. Nanti akan dijawab atau juga saya jadi teringat satu nih terkait PPh royalti. Oh iya, gimana kan? Ya, jadi kalau PPh royalti, jadi untuk teman-teman wajib pajak yang mempunyai penghasilan royalti, nah itu kan dikenakan PPh ya. Nah itu ada keistimewaan ini, istilahnya namanya Perlakuan khusus. khusus. Itu untuk wajib pajak yang mengajukan NPPN. Jadi Iya. tidak langsung penghasilan dikali tarif Iya. royalti berapa 15%. Iya. Tapi dikenakan ada NPPN-nya itu ya. NPPN-nya. Jadi kalau kawan pajak mungkin sudah subscribe YouTube-nya KPP Senen, di episode sebelumnya itu kami membahas terkait PPh 23 atas royalti. Nah, di situ juga sempat disinggung NPPN. Oke. Jadi bagi pekerja yang menerima royalti itu dia kan ada aturan terbaru Kak. Iya. PR 5 ya kalau nggak salah ya. Iya. Iya. Itu disebutkan bahwa jika wajib pajak telah mengajukan pemberitahuan NPPN, maka penghitungan PPh atas royaltinya menjadi lebih sedikit. Jadi dari tarif normalnya kan 15% dikali brutonya berapa. Nah, kalau wajib pajak mengajukan pemberitahuan NPPN, penghitungannya jadi DPP-nya jadi lebih kecil. DPP-nya 40% Oke. dikali omset, Dikali omset. baru dikalikan 15%. Oh, jadi ada diskon ya, seperti Iya. diskon ya, dengan Seperti catatan diskon. sudah mengajukan NPPN. Oke, menarik. Jadi selain untuk perhitungan SPT yang di SPT tahunan bisa juga berlaku untuk penghitungan PPh royalti. Iya. Betul. Oke, mungkin yang mengingatkan juga teman-teman wajib pajak untuk follow akun-akun media sosial KPP Pratama Jakarta Senen Di mana seperti saja tuh Kak? YouTube, YouTube. Instagram sudah pasti ya. Iya. Mungkin masih ada juga yang belum follow ya. Iya, Jadi iya. bisa diklik follow. Instagramnya di mana? Instagram kita di KPP JKT Senen. Pajak JKT Senen. Sorry Iya. ya. Di pajak JKT JKT Senen. Nah, Dan YouTube-nya di KPP Pratama Jakarta Senen. ada linknya juga ya, bisa dicek Iya. di bio ya. Iya, bisa Oke, dan dicek. kemudian ada 6 nomor konsultasi perpajakan juga yang bisa diakses oleh teman-teman wajib pajak. Kita mengampu 6 nomor konsultasi Betul. untuk masing-masing Kelurahan. Luar biasa Kelurahan di sekali. Kecamatan Senen. Nah, jadi ada 6 kelurahan di wilayah KPP Jakarta Senen dan masing-masing tersedia nomor konsultasi untuk setiap kelurahan. Jadi untuk teman-teman wajib pajak yang mau bertanya terkait peraturan terbaru, cara perhitungan, dan juga mungkin apa saja terkait perpajakan ya, aplikasi. perpajakan pusat ya, Iya, bukan betul. tanya betul, PBB betul. ya. Iya. Oke, bukan tanya PBB ya teman-teman ya, tapi perpajakan pusat itu bisa menghubungi teman-teman penyuluh ya, bisa saya, bisa Mas Irfan, bisa teman-teman yang lain di nomor yang sudah terdata ya. Iya. Ada. Oke. Mungkin ada lagi yang mau ditambahkan Mas Irfan di kesempatan Mungkin ini kali Kak ada tambahan mungkin pertanyaan titipan. Oke. Jadi PTKP ini besarannya berubah atau enggak sih Kak? Oke. Besarannya berubah nggak Pak? Mas Irfan? Jadi begini ya kawan pajak.
Kalau yang PTKP terakhir itu kan nilainya 54 juta Betul. untuk status TK. TK. Kemudian TK, ada ya. tambahannya, nilainya berapa Kak untuk tambahan statusnya? 4.500. 4.500 status kawin dan untuk setiap Tahunan. tanggungan. Oke. Jadi kawan pajak bisa mungkin menghitung sendiri PTKP-nya berapa. Misalkan menikah tanggungan anak 2, berarti kan 54 juta ditambah status 54 itu terdiri dari 12 bulan ya, 12 dikali. Iya, PTKP tahunan. PTKP tahunan 54 juta untuk dirinya sendiri. Oke, kemudian Ditambah status PTKP kawin istri. 4,5 juta. Oke, Ditambah tanggungan 2 anak 4,5 juta kali 2. Berarti berapa totalnya Kak? Berapa ya? Kawan ya? pajak bisa berhitung sendiri ya nanti Oke. PTKP yang seharusnya diperoleh oleh kawan pajak. Oh iya, kemudian saya jadi ingat lagi ada pertanyaan, bukan pertanyaan sih, ini sering ditemui di ketika pengisian SPT tahunan nih. Jadi Januari sampai Maret kemarin banyak sekali yang tidak match bukti potong dengan PTKP yang terdapat di bukti potong dengan PTKP yang diinput di SPT tahunan. Iya. Ya, jadi kalau misalkan wajib pajak itu di tengah tahun ya, misalkan di tengah tahun nambah nih anak baru ada lahir. Atau gini Kak, kita keep aja nanti untuk episode berikutnya gimana Seru terkait banget. PTKP. Jadi terkait PTKP ya. Oke. Oh sebentar, ini ada pertanyaan tambahan juga. Oke. Biasa. Bisa dibacakan Mas Evan? Saya bacakan, jika seorang karyawan dan menerima komisi dari perusahaan itu menggunakan form 1770S atau 1770 ya Kak? Iya. Sepertinya ini bukan ada kaitannya dengan bahasan kali ini ya. Oke. Nanti mungkin kita tampung Oke, saja oke, oleh akun Kalisha_74. Nanti bisa kami hubungi lewat DM saja ya Kak. Jadi untuk nanti menjawab di pertanyaan DM Kakak. dijelaskan komisinya seperti apa. Iya, Komisinya seperti apa, dan tadi kan ditanya penggunaan form ya, ada 1771 70 mungkin itu maksudnya. iya mungkin 1770 ya Kak ya. Iya. Karena 1771 itu form SPT tahunan badan. Nah, jadi untuk NPWP badan. Jadi adanya 1770 polos, 1770S dan 1770SS yang membedakan nanti ada jumlah penghasilannya. Nah, mungkin bisa dikonsultasikan nanti langsung ke DM, nanti kita akan reach kakak siapa namanya nih, kakak Kalisha mungkin untuk menjelaskan lebih lanjut tentang komisi perusahaannya itu yang seperti apa. Iya. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan lain mungkin? Oke, sepertinya tidak ada. Oke, siap ya sudah teman-teman wajib pajak. Terima kasih sebelumnya sudah bergabung di IG Live siang hari ini dan juga podcast ya. Jadi nanti akan di-upload ya Iya. ke dalam channel kita dan di YouTube kita. Jangan lupa tadi untuk follow medsos kami. Ya, dan terima kasih sebelumnya sudah dengerin. Mohon maaf. Saya lupa. Pamit undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.